جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Bapak Asisten Guru Besar, Bapak Eviadi, beserta Ibu Kajar, yang hormati para pelatih senior, anggota senior, dan calon anggota yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Raya Robi. Hari ini kita diberikan umur banyak, keadaan sehat, dan diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah. Salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dan selalu kita mendoakan para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai keluarga besar Mahatma meneruskan perjuangan beliau di masa-masa menjelang akhir dunia ini. Setuju? Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat. Amin. Wabil khusus para anggota Mahatma yang diprioritaskan para pelatih malah ya. Kalau mata di sana itu, lalu ketika ada jawaban Assalamualaikum, ada muka bercahaya, jangan kaget ya. Kalau baginda Rasulullah akrab dengan kita. Kenapa? Karena kita selalu mengajak di mana-mana orang untuk Salawat. Alhamdulillah. Tepuk tangan bagi kita semua. Tapi sebelum berjalan lagi waktu ini, mohon maaf, mohon sekiranya Ambo diizinkan untuk kenal ini ya. Tak kenal maka kata sayang katanya. Betul? Nama Ambo ini cukup panjang, tapi disingkat saja. Namanya Jati Rahmat Mulyana. Alhamdulillah dengan izin Allah, Ambo hari ini datang nih bawa anak mertua kata Pak ya. Alhamdulillah. Karena jujur saja ini luar biasa, hari ini berkah juga buat Ambo ini. Allah mengizinkan untuk bersilaturahmi memboyong beliau. Biasanya beliau ditinggal-tinggal nih. Kadang-kadang sebulan ya ada 5 hari lah ya di rumah ya. 5 hari pun minggu pertama 2 hari ya, minggu kedua 1 hari, minggu ketiga 2 hari gitu. Dan alhamdulillah Allah berikan keikhlasan untuk terus mendoakan Ambo untuk keliling silaturahmi. Alhamdulillah. Dan karena beliau ini salah satu keluarga besar Cirebon, dari kesepuhan, jadi Ambo harus tinggal di Cirebon. Nggak bisa dibawa-bawa ini. Nggak bisa dibawa ke Jakarta tinggal, nggak bisa. Kecuali kalau dia laki-laki. Bisa kemana-mana. Tapi kalau perempuan ternyata kita harus ke sana. Alhamdulillah. Sama Minang ya. Alhamdulillah. Saudara kita ini. Cirebon, Jawa Barat. Minang, Sumatera Barat. Samo kita Barat. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini aku dapat tugas untuk menguji Bapak Ibu semua nih.
Sudah siap ujian? Siap? Alhamdulillah. Luar biasa silaturahmi hari ini. Hari ini kita bertambah 17 saudara baru. Tidak mudah nambah saudara, betul? Nambah satu saja sulit ya. Apalagi nambah 17 saudara hadir ke sini semuanya tersenyum ramah. Ini luar biasa nih pelatih ini. Tepuk tangan buat para pelatih. Tidak mudah kita mengajak orang tersenyum. Betul? Bersyukur kita ada di wadah ini. Bersyukur kita ada di Mahatma. Kita punya ilmu, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah, khairunas anfa'ulinas kita dapatkan di sini. Amin. Bukan hanya itu saja. Orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu Rasulullah saja sudah bahagia. Karena apa? Suri teladannya ada di baginda Rasul. Ini di Mahatma bukan hanya kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi mengajak orang lain agar bisa bermanfaat kembali untuk orang lain. Nah, ini luar biasa. Orang ibadah bagus tidak? Bagus. Ada yang lebih bagus. Orang yang ibadah dan mengajak orang lain untuk ibadah. Orang yang tersenyum bagus tidak? Bagus. Ada lagi yang lebih bagus. Orang yang tersenyum dan mengajak orang lain untuk tersenyum. Nah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Mudah-mudahan sarana kita di dunia ini selalu mengajak kebaikan ya, menolong orang lain, empati hati kita, melihat saudara-saudara kita yang punya keluhan penyakit. Kita punya ilmu, dan ilmu salah satunya ilmu ini adalah untuk pengobatan. Kita berikan seikhlas-ikhlasnya. Kita dilatih di Mahatma mengajak orang, melatih orang dengan ikhlas. Kita belajar, orang ikut latihan nggak ada bayar-bayaran, betul? Latih terus, berikan ilmu. Kalau dia mau menjadi anggota Mahatma ada administrasi. Enggak mau, enggak apa-apa, yang penting ilmunya kita amalkan ya. Jadi kalau ngajak orang untuk sehat, jangan ngajak orang niatnya untuk masuk Mahatma ya. Untuk sehat dulu aja. Nanti kalau mereka masuk ke Mahatma itu karena apa? Karena kapasitas kita itu tidak punya apa-apa. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan akhirnya menjadi keluarga kita. Jadi ingat, kita amalkan ilmu ya, jangan mencari orang, betul? Kalau kita mengamalkan ilmu, insya Allah berkah. Tapi kalau kita mencari orang, kadang-kadang ilmunya tidak kita berikan, yang penting mereka masuk Mahatma, itu jangan, kurang baik itu. Akhirnya apa? Wal asli innal insana lafil husn. Sia-sia kita. Niat kita itu ternyata tidak masuk, ada niat lain. Bukan ingin bermanfaat untuk orang lain, tetapi memanfaatkan orang. Nah, ini tidak boleh ya. Jangan dibulak-balik lah hadis itu ya. Alhamdulillah. Setuju Bapak Ibu? Yo. Udah Uni, insya Allah nanti kalau dilantik menjadi anggota Mahatma, nyatakan lulus menjadi keluarga besar Mahatma. Kemarin udah Uni latihan pendadaran, diberikan jurus 1 sampai jurus 10, betul? Ditambah jurus apa lagi? 5 dan 7? Kusiang apa lagi kita? Kusiang. Kamu ambo juga dulu gitu. Bahkan ambo ajak bulat pelatihnya ya, bulat aja yuk. Pembelajaran buat kita. Itulah ketika kita benar-benar tidak berdaya, yuk kita belajar, kita amalkan. Iya karena budu, iya karena kembali kepada Allah. Ya Allah, hamba ikhtiar ya Allah. Engkau titipkan tubuh hamba, Engkau berikan titipan semua anatomi tubuh hamba. Hamba hilaf ya Allah untuk menjaganya, betul? Kesibukan kerja, kesibukan dagang, akhirnya pola makan berantakan, pola hidup berantakan, apalagi pola ibadah belakangan terus ya. Allah dengan maha kasih sayangnya, Allah dengan maha keagungannya dikasih kita sakit. Alhamdulillah. Jadi jangan ngeluh ya kalau dikasih sakit, betul? Maryam alhamdulillah. Sakit gigi alhamdulillah.
Kok bisa alhamdulillah? Alhamdulillah. Berarti kita masih hidup. Betul nggak? Betul. Mau tidak merasakan sakit gigi? Alhamdulillah. Di Mahatma, Bapak Ibu, kita belajar lagi. Yuk kita balik lagi kepada pemiliknya. Kita balik lagi minta kepada pemilik. Ada ikhtiar dengan gerakan-gerakan. Ada minta dengan hanya kepada Allah dengan zikir-zikir kita. Pasrah. Insya Allah Bapak Ibu, ketika ada terasa enak sedikit, alhamdulillah. Tanya sama tangga, gimana ada latihan mata? Alhamdulillah sehat. Dan tanya, gimana ya? Waduh. Kenapa? Cepat-cepatlah kita bersyukur dan selalu semangat. Kenapa? Karena yang bersyukur dan semangat itu Allah suka. Yang Allah sukai, yang kita lakukan. Jadi mau Bapak Ibu semua sehat? Oh. Betul? Betul. Senyum-senyum aja. Sehat insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Karena apa? Kalau Bapak Ibu senyum, banyak doa kebaikan. Banyak doa kebaikan. Contoh, Pak El selalu tersenyum aja. Orang lihat Pak El ini enak ya hidupnya. Amin. Yes. Betul ya? Betul. Melihat Pak El dengan Ibu kemana-mana berdua, aduh, senyum kemana-mana. Wih, akur sekali ya. Harmonis ya. Padahal nggak tahu di rumah itu ada beda pendapat. Nggak perlu mereka tahu. Pokoknya doa-doa kebaikan itu kan hadir. Kuncinya di mana? Alhamdulillah. Jadi habis muter, pusing kepala, senyum. Suruh tepuk tangan senyum berapa? Pusing kepala ambo ini. Suruh senyum, suruh tepuk tangan. Nggak usah buang jauh-jauh ngeluh ya. Pokoknya kata pelatih, ikuti. Alhamdulillah. Mau Bapak Ibu sehat? Mau. Bersyukur. Lain sakartum la azidana. Selalu bersyukur. Insya Allah. Apalagi Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu melihat kita ada wasilahnya hadir di acara ini. Yaitu apa? Kita diperkenalkan oleh Allah ilmu pernafasan maju sehat bersama. Ya. Alhamdulillah. Ini keluarga besar kita. Tumbuhkan rasa empati kita kepada teman-teman saudara kita yang punya keluhan sakit ya. Apalagi harus di bypass jantung ya, ratusan juta itu. Harus ring, betul nggak? Jaminan hidup tidak? Hah? Tidak. Di rumah sakit aja ada kamar mayat ya. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu minta kepada Allah. Kembalikan lagi bagaimana kita introspeksi diri, bagaimana kita beristighfar. Ternyata kita tidak bisa menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Betul? Betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita akan, ini luar biasa nih, ada tes lanjutan ya, ada kenaikan tingkat pelatih dan anggota. Alhamdulillah. Membuat tes lanjutan, ingat semakin tinggi tingkatan kita, ingat di surah Asyura ya, wafid jahanaka limanit taba'aka minal mu'min, merendahlah kita kepada siapa? Kepada orang yang beriman yang mengikuti kita. Kita naik ke PT, kita punya PM, kita punya aspel ya, tunjukkan suri toladan, merendah. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabatnya, selalu merendah. Agar apa? Agar ilmu merendah kita ini lalu tersaring kepada anggota kita, kepada pelatih kita untuk ikut merendah. Kunci keberkahan hidup kita adalah merendah. Hati-hati ya, apalagi nanti diberikan kemampuan lebih ya. Ingat semuanya titipan, amanah, ada pertanggungjawabannya nanti. Kita tidak bisa membuat orang sehat, tapi kita bisa berikhtiar mengajak orang untuk sehat. Kembali lagi, iya karena buru, iya karena kembali lagi. Jadikan contoh suri teladan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah itu banyak sekali mukjizat, kanuragan dan sebagainya.
Bahkan kalau sedang berperang itu, para sahabat itu ketika terpepet adanya di belakang baginda Rasul, karena itu yakin baginda Rasulullah dilindungi oleh Allah. Makanya ada satu riwayat baginda Rasulullah sampai terluka, betul? Agar apa? Agar para sahabat mengerti bahwa baginda Rasulullah itu manusia, jangan diagungkan. Yang diagungkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullahnya mulia, hormat. Itulah guru. Ya. Jadi ada 3 kunci sukses kita mengamalkan ilmu di Mahatma. Yang pertama, hormati, muliakan, dan doakan. Kenapa di Mahatma ini? Karena keridhaan Allah, ridhonya guru bahagia, Allah ridho. Di rumah siapa yang kita hormati? Orang tua. Karena keridhaan Allah, ridho orang tua. Ini wajib. Jadi hormat itu bukan di depan ya. Kalau di depan bisa, tapi kita muliakan. Di mana? Di belakang. Kita ingin lakukan ini orang tua senang nggak ya? Kalau kira-kira nggak senang, jangan lakukan. Walaupun orang tua nggak tahu. Kita mau melakukan ini guru kita senang nggak ya? Kira-kira nggak senang, janganlah. Itulah memuliakan. Karena kemuliaan itu hadirnya karena Allah Maha Esa. Mahatma Bapak Ibu itu berkembang pesat karena sikap. Apa sikap di Mahatma? Mencari ridho Allah. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih, dan memuliakan orang-orang berilmu. Ini keras ini ya, Rasulullah bersabdanya ya, keras. Kaget para sahabat. Lain samin umati, bukan umatku. Wah, kaget. Siapa ya Rasulullah? Man lam yujil kabiru, orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Wa yarham syagiru, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Wa yarif li alminal haq, dan orang-orang yang tidak menghormati dan memuliakan orang yang berilmu atau guru. Ya. Lihat teguran Allah keras ini kan negara kita ya. Sering kita lihat orang tua di rumah, keluarga tidak menghormati guru anaknya ya, sampai dilaporin ke polisi ya, gara-gara dilempar penghapus saja ya, betul? Betul. Kita dulu dilempar penggaris malah sama guru gimana, betul nggak? Dikasih COVID itu, bingung dia ngajar satu anak di rumah, guru 48 anak gitu. Bayangkan coba. Makanya hormati guru, hormati orang-orang berilmu. Ini kunci. Kita dapat ilmu, lalu kita mengamalkan, buka unit, berkembang. Wah, harusnya begini nih. Kalau begini nih bisa lebih bagus dari Pak El. Selesai ilmunya. Merasa lebih baik dari guru, selesai. Selesai. Apalagi mencari-cari kesalahan guru, wah harus selesai. Ilmu kita ilmu sia-sia. Yang tadinya orang sehat jadi pada sakit lagi nanti. Jadi muliakan, hormati, dan doakan. Ketika doanya terjawab oleh Allah, rahmat dan ridho Allah tercurah buat kita. Karena itulah penolong kita. Yakin Bapak Ibu sholatnya diterima Allah? Puasanya? Gak yakin ya? Betul? Kejar rahmat dan ridho Allah, itulah penyelamat kita. Apalagi yang hadir ke sini adalah rahmat mulyana. Kejar. Apa sih ridho Allah itu? Ya, ridho itu yang suka. Kita fight, kita berusaha, kita berjuang untuk kita kerjakan. Yang Allah nggak suka, kita berjuang juga untuk berusaha kita tinggal. Itu. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmunya.
Bapak Ibu bagaimana tahu keberkahan ilmu ini? Kalau kita amal, coba bagaimana kita amalkan ilmu senyum. Semua orang senang sama kita ya, betul? Alhamdulillah. Yang dagang sering tersenyum, pelanggannya makin banyak. Alhamdulillah. Yang kerja sering tersenyum, ya, senyum kepada atasan, menghormati, betul? Senyum kepada bawahan, mengayomi, dirindukan kantor itu, betul? Nah itulah, amalkan ilmu. Jurus kita belum sempurna, ketika kita amalkan, pada sehat. Artinya apa? Allah memberikan keberkahan. Jadi perkembangan Mahatma ini bukan karena Mahatmanya hebat ya. Kenapa? Karena Allah ridho. Di pelosok pedesaan, di pesisir pantai, di pegunungan ya, semuanya Mahatma itu hadir dan bermanfaat untuk sekitar. Dan ilmu ini kita punya sumber yaitu pedoman jangan menyimpang dari situ ya. Karena pedoman pelati itu sumbernya ada Al-Quran dan hadis. Jadi amalkan ilmunya dengan marwahnya. Apa sikap? Jangan kita lagi latihan, lagi melatih, tiba-tiba Pak El datang diacuhkan ya. Artinya apa? Tidak ada sikap, wah selesai itu. Kita sendiri yang menghancurkan karomah keberkahan ilmu ini. Alhamdulillah. Contoh saja Bapak Ibu yang kemarin pendadaran, jurus sudah hafal? Belum? Sudah hafal belum? Diuji nanti boro-boro hafal ya, malah ancur. Nafas sudah kuat? Belum ya? Zikir malah lupa, betul nggak? Kenapa? Karena ego kita, jurus mau bagus ya, nafas mau kuat, tapi dengan maha kasih sayang Allah diberikan nikmat Bapak Ibu yang kemarin pendadaran terasa manfaatnya? Terasa? Alhamdulillah. Kalau kita bilang terasa, Allah berikan manfaatnya. Kalau kita bilang biasa-biasa saja, Allah berikan juga biasa-biasa saja. Kalau bilang nggak ada terasa apa-apa, Allah berikan juga tidak terasa apa-apa. Tergantung dari bersyukurnya kita. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi yang kedua, amalkan ilmunya. Yang ketiga, tertib administrasi. Kalau yang dua bagus, administrasinya tidak bagus, hancur juga. Jadi administrasi nggak main-main. Bagaimana dulu guru kita itu ingin dengan kasih sayangnya menghargai para pelatih, ya, para pelatih yang mengamalkan ilmu ini dikasih penghargaan. Untuk apa? Membuka pintu keberkahan. Fondasinya adalah kejujuran. Tapi di Mahatma jangan mencari materi ya, rugi ya. Betul? Rugi. Allah sudah ingatkan dan berfirman di surat Hud ayat 20. Man kana yuridul harsa akhirat. Ini kita para pelatih senior ya, niatkan yang kita kejar itu untuk akhirat. Najib lahu fi harsi. Akan kami beri keuntungan lebih kalau niat kita sebagai ibadah mengejar apa sih keuntungan lebihnya? Kalau di akhirat itu apa? Nggak ada materi ya? Nggak ada dagang di sana. Yang ada adalah bertambah paha. Mungkin kita kurang ibadahnya ya, tapi ketika kita hidup di dunia ini melakukan kebaikan dan mengejar akhirat, Allah berikan keuntungan-keuntungan di sana. Alhamdulillah. Tapi ingat, wa man kana yuridu hasad dunia. Barang siapa yang mengejar dunia, nuhihi minha. Hanya diberikan sebagian. Masuk Mahatma
Ada usaha, ada dagang dikejar, bagaimana saya punya mobil, betul? Bagaimana saya punya rumah, dikejar materi itu. Diberi sebagian, mobilnya dapat sebagian lagi, hutang ya, dikejar-kejar kolektor ya, diambil lagi, akhirnya tidak dapat apa? Wamalahu fil akhirat, dan di akhirat min nasib, tidak dapat apa? Rugi. Yuk kita belajar di Mahatma. Mudah-mudahan nanti di luar kegiatan Mahatma Allah berikan keberkahan. Dengan bersikap, mudah-mudahan rumah tangga kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Suami menyayangi istri, istri menghormati suami. Di lingkungan, mudah-mudahan dengan sikap ini kita menghormati ketua pemimpin lingkungan, walaupun usianya masih muda, tapi kita hormati jabat. Pak RT-nya menyayangi warganya, insya Allah kalau gotong royong itu penuh. Alhamdulillah. Apalagi acara-acara 17-an, wah meriah karena ada sikap. Nah kalau di lapangan, siapa yang lebih tua? Pelatih, pemimpin, latihan. Ketika kita melatih dengan penuh kasih, melihat anggotanya cemberut, Bapak Ibu cemberut, push up 10 kali. Ada yang telah pinggang, Bapak Ibu telah pinggang, ayo push up 10. Bukannya push up, wah nggak begitu ya. Karena apa? Karena kita juga di sini mengamalkan ilmu itu tentu dengan hikmah dan dengan hasanah. Jadi tegas mana yang hak, mana yang batil, dan dengan penuh lemah lembut. Ketika gembira hati, makanya walaupun ayo tepuk tangan sambil senyum ramah, betul nggak? Kenapa ketika kita tepuk tangan sambil senyum ramah, Allah suka melihat yang semangat dan bergembira. Makanya banyak keberkahan diberikan kesehatan. Jadi 3 ini kuncinya ya, kunci suksesnya mengamalkan ilmu di Mahatma. Jadi yang pertama apa? Menghormati, memuliakan, mendoakan guru dan orang. Apa saya? Sini. Alhamdulillah.